Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Yang terhormati perwakilan dari Yayasan Muslimah Konita yang kepala sekolah TKIT Konita beserta para guru yang kami hormati, Ketua POMG beserta seluruh orang tua, wali murid dan undangan yang dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah pada hari ini TKIT Konita kembali dapat melaksanakan acara rutin tahunan, yaitu santunan dan seminar pendidikan. Untuk memulai acara hari ini, marilah bersama membaca basmalah. Adapun susunan acara pada ini, yaitu acara pertama adalah lanjutan kalam tasbih. Acara kedua adalah pentas tari dari kelas A. Acara ketiga adalah sambutan ketua panitia. Acara keempat adalah tari dari kelas B. Acara kelima adalah sambutan kepala sekolah TKIT Konita. Acara keenam adalah hafalan dari kelas A. Acara kedelapan adalah pentas tari dari kelas A dan B. Acara kesembilan adalah pentas puisi. Acara ke-10 adalah pentas hafalan dari kelas B. Acara ke-11 adalah pentas drama oleh TKB. Acara ke-12 adalah seminar dan dialog interaktif. Acara selanjutnya adalah santunan dan acara terakhir adalah doa dan penutup. Baiklah, kita menginjak acara yang pertama adalah lantunan kalam ilahi berupa tasmi surat Al-Humazah dan Al-Qarinah yang akan dilantunkan oleh Aska dan
dan Dafa. Kepada Aska dan Dafa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqaddah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kafarasyir mabasus wa takunul jibalu qal'inil manfus fa amma man saqul mawazinu fa huwa fi isyati radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok matahari kami persilahkan. Nggak kelihatan, suruh maju aja, nggak kelihatan. Menantikan kami guruku tersayang. Apa jadinya aku tak bisa baca tulis mengerti kenapa guruku berterima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang,
sambutan dari Ketua Panitia kepada Bunda Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sodri sholli wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Ibu Ketua Yayasan TKIT Konita. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah TKIT Konita. Yang saya hormati pula Ibu Febi yang belum hadir pada hari ini. Rekan-rekan panitia serta ibu-ibu dan para undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang sejuk ini. Dalam rangka menyambut bulan Muharram yang kita isi dengan berbagi kepada sesama, sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, kami selaku Ketua Panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, kepada ibu-ibu panitia, ibu guru, serta semua saudara-saudara yang telah berpartisipasi memberikan dorongan moral maupun material kepada kami sehingga acara ini insya Allah berjalan dengan lancar. Dan tidak ada kata yang bisa kami ucapkan selain semoga Allah membalas semua kebaikan dan amal yang Bapak Ibu berikan kepada kami untuk terselenggaranya acara ini. Tidak ada hasil tanpa upaya, tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran, tidak ada hasil yang memuaskan tanpa keistiqomahan. Maka di bulan Muharram ini, marilah kita melatih emosi positif untuk saling berbagi dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Sebagai salah satu langkah baru mengisi tahun baru Hijriah 1436 Hijriah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga setelah acara ini kita semua dapat menjadi pribadi yang baru, menambah saudara-saudara yang baru, dan dapat membuat target dan amalan baru di tahun baru 1436 Hijriah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pentas tayang Madingding dari kelompok Awan dan Bintang. Kepada teman-teman kami persilahkan. Menari rasa
batu basah awal melintang di sinar asal negeri kami tarikan tarinya indah salah jadanya tolong melodi Bagaikan gawi di tengah padang, kaulah pulang oleh di barisan roh. Kami menari tari indah, paulet hati oleh nang basamo. dinding badinding oi dinding badinding 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 bayalah tinggi oi si bulan sabar pandai balayo kain tunjuk banyak ragamnya oi budaya datang budaya kita kembangkan juga Darilah Solo nak kahasan layo, janganlah membuat ondek bari katakan. Ambil anak elok jadi pusako, sayongan buat ondek kita elokkan. dinding badinding oi dinding badinding 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 Memberi salam. Assalamualaikum Acara selanjutnya adalah sambutan kepala sekolah TKI Konita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali. Dan mudah-mudahan pertemuan kita di pagi ini senantiasa Allah memberikan berkah kepada kita semua. Amin. Tak lupa pula untuk sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia hingga akhir zaman. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami hormati, mungkin yang pertama yang akan saya sampaikan yang kami hormati, kami ucapkan banyak terima kasih kepada ketua panitia kita Ibu Ida dan beserta jajarannya. Dan tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada para tetangga yang hampir setiap tahun, bukan hampir ya Bu ya, setiap tahun pasti akan direpotkan dengan acara kegiatan Muharram. Dan mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan dan apa yang sudah kita korbankan senantiasa Allah berikan berkah. Amin. Dan yang kedua yang perlu saya sampaikan, permohonan maaf ya Bu ya, permohonan maaf mungkin pada acara atau selama berlangsungnya acara banyak hal yang kurang berkenan, dan kami mohon diikhlaskan, dan kami mohon bukanlah pintu maaf bagi kami semua, karena itu adalah tidak ada yang sempurna dari kami.
Dan mungkin pada kesempatan kali ini Lihatin aja adek lu. kita mungkin nanti jam 10 ya Bu ya, pembicara kita Ibu Febi bisa hadir di tengah-tengah kita, dan pada saat itu nanti kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana tolak ukur atau bagaimana cara kita menilai kecerdasan seorang anak. Kalau tadi kita lihat anak-anak kita ya Bu ya, mungkin kalau kita lihat kita tidak akan pernah membayangkan, ini tadi baru dua ini ya, baru dua penampilan. Mungkin nanti kita akan lihat bagaimana anak kita kalau di rumah, anak saya bisa apa sih gitu ya Bu ya, atau seperti apa sih anak saya di rumah, apa-apa aja manggilnya mama, apa-apa manggilnya bunda. Tapi mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita akan bisa sedikit melihat ya Bu ya, sedikit melihat kelebihan dari anak-anak kita, dan kita akan melihat bahwa kecerdasan anak-anak kita itu tidak hanya semata dari kecerdasan dia misalnya membaca atau berhitung. Itu yang terkadang kita sebagai orang tua salah dalam melihat, kurang sempurna dalam melihat. Mungkin nanti bersama Ibu Febi kita akan sama-sama membedah, kita akan sama-sama belajar bahwa kecerdasan anak kita itu banyak sekali yang bisa kita lihat, dan tugas kita sebagai orang tua adalah kita bisa membuka dan membantu mereka memperlebar celah-celah kecerdasan yang mereka punya. Mungkin kita akan bisa mengoptimalkan kecerdasan anak-anak kita. Banyak ya Bu orang yang tidak harus lulus dari kuliah, nggak harus sekolah SMA, tapi dia bisa berhasil. Banyak orang-orang yang seperti itu, dan itu membuktikan bahwa di mana ada kemauan dan tekad, di situ akan ada keberhasilan. Mungkin seperti itu ya Bu ya yang akan saya sampaikan tadi. Dan nanti akan sama-sama kita dengarkan dari Ibu Febi. Itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Adalah selanjutnya pentas hafalan dari kelompok Matahari kepada teman-teman kami masing-masing. Tuh kan, dijajarin aja itu.
pentas tari Dudidan dari Yang belakang siapa tuh? Mbak? Belakang 1, 2. Depan dia harusnya. Harusnya depan dia. Depan harusnya. Iya. Acara Ilah ikut ya tadi ya? adalah Ilah tadi ikut yang depan deh. pentas puisi yang akan dibawa oleh Nuha kepada Nuha kami. Assalamualaikum. Bapaknya siapa bukan? Lupa. Terbanglah jauh meninggi di langit yang biru dengan sayapmu yang
cantik, saya membuat orang-orang terpesona padamu. Oh, indah. Oh, indahnya karunia ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah pentas hafalan dari kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun baru umat Islam, hari sambut Muharram dengan hati yang mulia, teman-teman semua yang sambut Muharram dengan keinginan dan ketakwaan. Jangan lupakan satu Muharram, karena itu tahun baru Islam. Jangan lupakan satu Muharram, karena itu tahun baru Islam. Jangan kita tawalah berdekat semangat untuk menjadi modali pembela Islam sejati. Tanpa santun disenangi, tanpa lelah selalu dinikmati. Apa itu nama sekolahnya apa? DKI Nekonita. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Ayah Bunda, ini persembahan dari TKB Kelompok Awan dan Bintang tentang kisah Nabi Musa. Selamat menikmati. Di sebuah negeri bernama Mesir, dipimpin oleh seorang raja bernama Fir'aun. Fir'aun memimpin rakyatnya dengan sangat kejam dan zalim. Dia memerintah rakyatnya dengan semena-mena sampai suatu hari Hai Mesir, akulah raja nantukanmu. Siapa yang tidak mau menyembahku dan melawan perintahku, maka aku penjarakan kalian. suatu malam Fir'aun tertidur. Di dalam tidurnya dia bermimpi. Karena mimpinya menyeramkan, dia pun terkaget. Keesokan harinya, Fir'aun penasaran dengan arti mimpinya. Dia pun memanggil ahli nujumnya. Hai An-Nujum, cepat kemari. Pak Kiai. Baik, Baginda Raja, ada apa? Semalam aku bermimpi semua rakyatku habis terbakar. Yang tersisa hanyalah Bani Israil. Apa artinya? Itu berarti akan ada seorang bayi laki-laki dari Bani Israil. Dan dia dewasa. Menghancurkan kekuasaan. Apa? Dan main-main. Hati-hati dengan cebonmu. Ampun Kak Raja, tidak berani. Sebab kata jujur. Kalau begitu, aku panggil pengawal. Hai pengawal, cepat kemari. Baik, Kak Raja, ada apa? Aku perintahkan kepadamu untuk membunuh semua bayi laki-laki dari Bani Israil. Baik, Kak Raja. Begitulah perintah Fir'aun diturunkan. Semua bayi laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel diperintahkan dibunuh oleh Fir'aun. Semua wanita yang sedang hamil diperhatikan oleh pengawal Fir'aun. Di suatu rumah, keluarga Bapak Imron sedang gelisah. Jauh Pak. Ayah, ibu baru melahirkan bayi laki-laki. Aku takut Fir'aun akan ke rumah kita. Kenapa? Ya Allah, Allah akan menolong kita. Tidak lama kemudian datanglah istri Bapak Imron, yaitu Ibu Yukabat. Dia membawa bayi laki-laki mereka yang sangat lucu. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Istriku, marilah sama-sama kita berdoa. Keluarga Bapak Imron berdoa kepada Allah memohon petunjuk. Lalu Bapak Imron membuat sebuah peti yang tahan air dan mengajak keluarganya menuju Sungai Nil.
kita ke dalam peti itu. Tes, tes. Tes. Cek. Tapi suamiku, aku khawatir. Tenang istriku, istri kita akan mengawasinya. Ya ibu, aku akan mengawasinya. Di atas tebing. Kakak bayi mengawasi bayi dari atas tebing, sedangkan Ibu Yukabat dan Bapak Imron pulang ke rumah. Peti itu hanyut terbawa arus. Di tepi sungai Nil, Suri Asia sedang memetik buah. Tiba-tiba dia melihat ke arah sungai. Wah, apa itu? Karena penasaran, Asia pun menghampiri peti. Dibukalah peti itu. Seorang bayi. Asia dan Fir'aun telah lama tidak memiliki bayi laki-laki. Karena itu, Asia sangat gembira menemukan bayi ini. Dia pun akan mengangkatnya menjadi anak. Aku akan membawanya ke istana. Kepada nama Musa. Asia kembali ke istana. Keesokan harinya, Asia menghadap Fir'aun. Salam sejahtera Tuan Baginda Raja. Ada apa permaisuri Asia? Kemarin aku menemukan bayi di sungai Nil. Apakah itu laki-laki? Iya, suamiku. Kalau begitu harus dibunuh. Jangan suamiku, aku sudah terlanjur menyayanginya. Pula, dia belum tentu dari Bani Israel. Karena Fir'aun sangat menyayangi Asia, Fir'aun pun mengizinkan. Baiklah, tapi jika suatu hari kelak dia melawan perintahku, maka aku usir dari istana ini. Bayi Musa terus menangis. Dia kehausan. Karena itu permaisuri Asia membuka sayembara untuk para ibu yang mampu menyusui Musa. Banyak ibu mencoba menyusui bayi Musa, namun Musa terus menolak. Sampai akhirnya datanglah Ibu Yukabat. Wahai permaisuri, bolehkah aku mencoba menyusu bayi ini? Silahkan. Tapi jika kau berhasil, maka aku akan memberi upah yang sangat besar. Dengan kebesaran Allah, bayi Musa mau menyusu kepada Yukabat. Yukabat pun membawa Musa pulang ke rumah. Yukabat merawat Musa selama 2 tahun masa menyusui. Setelah 2 tahun masa menyusui, Musa dikembalikan ke istana. Bertahun-tahun kemudian, Musa telah tumbuh menjadi dewasa. Dia memakai pakaian dan kendaraan layaknya seorang pangeran. Namun akhirnya Musa tahu bahwa dirinya bukanlah anak kandung Fir'aun. Musa tidak suka dengan cara memimpin Fir'aun yang semena-mena. Suatu hari, Fir'aun sedang berjalan-jalan. Musa sedang berjalan-jalan. Di tengah perjalanan, Musa melihat 2 orang yang sedang berkelahi. Karena mereka
Samiri, bagaimana Nevato meninggal? Itu bukan salahku, itu salahmu. Aku akan beritahukan kepada Raja Firaun. Samiri takut Raja Fir'aun akan mengetahui. Karena itu Samiri mengumumkan kepada penduduk Mesir bahwa Musa membunuh Fatun. Membunuh Fatun, membunuh Fatun, Musa membunuh Fatun. Karena Musa takut akan dibunuh oleh Fir'aun, Musa pun pergi dari negeri Mesir. Musa pergi ke berbagai negeri, sampai akhirnya Musa bertemu dengan Nabi Syuaib di negeri Madian. Di sana dia menikah dengan anak Syuaib, yaitu Safura. Pastiku aku ingin kembali ke negeriku. Mana itu suamiku? Mana itu suamiku? Di Mesir. Baiklah, aku akan ikut. Musa dan Safura melakukan perjalanan. Mereka berdua menuju negeri Mesir. Sampai di negeri Mesir, Musa dan Safura menghadap Fir'aun. Musa anakku, kemana saja kamu? Ibu merindukanmu. Aku pergi ke negeri Madian, Ibu. Apakah itu istrimu? Oh ya Ibu, aku istri Musa. Kamu cantik. Berani sekali kamu datang ke sini. Wahai Fir'aun, aku adalah utusan Allah. Siapa itu Allah? Allah itu Tuhan semesta alam. Apa? Tuhan itu adalah aku. Bukan Fir'aun, Tuhan itu adalah Allah. Kalau begitu, besok buktikan. Musa dan Safura pun pergi dari istana. Lalu Fir'aun memanggil pengawal. Hai pengawal, cepat kemari. Baik, Raja, ada apa? Aku berikan kepadamu untuk penyihir yang terhebat di negeri Mesir ini. Baik, Raja. Pengawal pun mencari penyihir-penyihir yang hebat di negeri Mesir. Keesokan harinya, pengawal menghadap kepada Fir'aun dengan membawa 3 penyihir dan disaksikan oleh seluruh penduduk Mesir. Raja, ini penyihir hebat. Raja, ini penyihir terhebat dari negeri ini. Tidak lama kemudian, Musa dan Safura datang. Hai penyihir, tunjukkan kehebatan kalian. Para penyihir pun menyihir berbagai macam sihir dan menciptakan ular-ular. Musa, tunjukkan kehebatanmu. Musa pun memukulkan tongkatnya ke lantai. Seketika tongkat itu berubah menjadi ular. Saya sekali sih. Musa, kami beriman kepada Tuhanmu. Musa, kami beriman kepada Tuhanmu. Berani sekali kalian. Kalau begitu, kalian harus dibunuh. Ayo cepat ikut aku.
Musa membawa para pengikut yang sudah beriman kepada Fir'aun, yang sudah beriman kepada Musa untuk mengikutinya. Fir'aun dan pengawal mengejar Musa. Sampai akhirnya Musa sampai di sungai, di Laut Merah. Musa bagian mana ini? Di depan ada laut. Di belakang ada Fir'aun. Musa pun memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika laut itu terbelah menjadi dua. Musa dan pengikutnya pun menyeberang ke Laut Merah. Melihat kejadian itu, Fir'aun dan pengawalnya pun mengikuti. Namun, belum sampai di tepi laut, laut itu telah kembali seperti semula. Musa dan pengawalnya pun akhirnya tenggelam. Sekian drama tentang Musa dan Fir'aun. Sekarang kita berkenalan dengan para pemainnya. Ya, tepuk tangan, Bu. Yang pertama, Farel sebagai Bapak Imron, Safa sebagai Ibu Yukabat, Zalfa Rumaisa sebagai kakak Musa dan Safura, Rasya Adiknya dong. sebagai pengawal, Adista sebagai Fatun, Dafa Almer, Adista sebagai Fatun dan penyihir, Dafa Almer sebagai Samiri dan penyihir, Aska sebagai ahli nujum dan penyihir, Nuha sebagai permaisuri Asia, Bian sebagai Musa, Dava Trianggono sebagai Fir'aun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bunda, doakan kami ya. Semoga kami jadi anak yang soleh dan saleh. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah seminar pertunjukan dan bersama Ibu Janti kepada Nyama. Baik Ibu dan Bapak, acara yang kita tunggu-tunggu ya, insya Allah seminar tentang bagaimana melatih kecerdasan putra-putri kita baik secara emosional, spiritual maupun intelektual. Berikut saya bacakan biodata Ibu Febi Robianti. Nama Ibu Febi Robianti SPD, tempat tanggal lahir Jakarta 14 Februari 1981, alamat Taman Wisma Asri Blok D 11 nomor 21. Nama suami Marsyahid Agung Sasongko. Beliau ibu dari 2 anak, yang pertama Hot Amalia, yang kedua Nasri Ibrahim. Aktivitas beliau saat ini sebagai divisi litbang Yayasan Jingga, seorang herbalis, terapis, pengajar,
trainer dan penulis buku. Subhanallah ya Bu, dan juga tentunya ibu rumah tangga. Judul buku yang beliau pernah terbitkan yaitu yang pertama novel ya Bu ini ya Bu ya. Kuntum bersemi di hati Ranum. Ada yang pernah baca Bu, Pak? Belum ya, karena ternyata tidak dijual untuk umum, hanya orang-orang tertentu ya Bu. Oh gitu Bu. Buku yang kedua, hafalan doa zikri. Demikian biodata Ibu Febi Robianti. Karena kita sudah menunggu-nunggu ya Bu apa yang akan disampaikan oleh beliau. Baiklah, kita simak seminar kali ini yang akan disampaikan oleh Ibu Febi Robianti kepada beliau. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk menunggu saya dengan waktu yang lama mungkin ya Bu ya. Karena sempat berapa kali bertanya, mungkin 4 atau 5 kita baru menemukan. Gitu. Ya, Ba'da tahmidul sholawat, teman-teman semua, saya anggap teman ya, karena kita memang insya Allah tidak berbeda jauh umurnya gitu ya. Kali ini akan saya sampaikan lebih kepada parenthood Ibu, atau kalau bahasa biasa yang sering kita dengar adalah parenting seperti itu ya. Jadi ilmu tentang mengurus anak. Nah, mengurus anak ini ternyata kalau ibu-ibu atau bapak-bapak hadir dalam sebuah seminar, biasanya akan berbicara tentang bagaimana teknis atau cara gitu ya menjadi orang tua yang baik. Padahal menjadi orang tua itu apakah ada sekolahnya Ibu? Tidak pernah ada sekolahnya. Menjadi ayah dan ibu yang sukses tidak pernah ada sekolahnya, tidak pernah ada kuliahnya. Nah, kira-kira kita merasa berhasil atau gagal Ibu menjadi orang tua dan ayah dan bunda, umi dan abi? Apakah merasa 100% berhasil? Enggak ya Bu, kadang kita ngerasa gagal, merasa kok anak sering dimarahi, kok anakku sering aku paksa, begitu ya. Karena sebenarnya memang kita adalah manusia biasa yang tidak pernah bersih dari dosa dan kesalahan gitu ya. Nah, namun satu hal yang harus kita ingat bahwa Allah sudah menjadikan kita orang tua sejak kita melakukan prosesi yang disebut dengan pernikahan. Ada sebuah kalimat yang dicantumkan di dalam Al-Quran yang disebut sebagai misakan ghalizo. Ayo, masih ingat ya Ibu ketika membaca surat di dalam Al-Quran, misakan ghalizo itu hanya muncul 2 kali Ibu. Yang pertama adalah tentang penisbahan kenabian, ya, bahwa para rasul diangkat janjinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gunung di atasnya. Berarti itu kan perjanjian yang amat besar ya Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang pernikahan. Nah, sejak menjadi suami istri, maka kita otomatis menjadi orang tua, sudah dipersiapkan secara mental oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang mengandung otomatis menjadi seorang ibu. Seorang ayah yang sedang menanti kelahiran putra atau putrinya otomatis menjadi seorang ayah. Kenapa? Karena itu adalah fitrah ya Bu ya, ya Pak. Sama dengan misalkan pernah mendengar ada macan makan anaknya? Nggak pernah ya, karena memang fitrahnya ayah atau ibu adalah melindungi, mendidik bagaimana agar anak-anak kita bisa bertahan hidup, bisa menjadi seperti kita, paling tidak seperti itu kan ya Bu ya. Anak kita inginkan seperti kita, itu betul atau tidak Bu? Atau ingin lebih? Harusnya lebih gitu ya Bu. Yang tadinya pengen jadi dokter tidak bisa jadi dokter, anakku harus bisa jadi dokter. Yang ketika sekolah nggak bisa matematika, anakku harus juara matematika. Yang pada waktu sekolah nggak bisa ngarang, anakku harus terpaksa bisa mengarang. Ya, mengarang bukan bohong ya Bu, mengarang cerita. Menulis misalkan. Waktu sekolah kita selalu menjadi anak yang misalkan rankingnya tidak terlalu bagus gitu ya. Kita kepengen anak kita menjadi juara. Ya. Nah, bagaimana konsep juara sih sebenarnya di dalam pendidikan Islam? Apakah
semua anak bisa jadi juara, Bu? Apakah semua anak bisa ditakdirkan menjadi juara? Coba, Bu, saya mau dengar jawabannya. Ah, nggak kedengeran. Satu kali lagi. Bisa. Enggak. Oh, bisa. Yakin, Bu? Yakin. Ada perlombaan sebelumnya di TK, Bu? Ada. Kalau anak kita nggak juara, anak kita tetap juara atau tidak, Bu? Benar. Juara di mana, Bu? Di hatiku. Dia menjadi juara di aspek-aspek yang lain, ya Bu ya. Ketika anak mengikuti lomba tahfiz, dia kalah, apakah dia menjadi juara? Jawabannya adalah tetap. Juara apa, Bu? Maksa gitu, juara tahfiz. Ya Bu, karena kita tidak menemukan anak kita ini sang juara apa. Pernah kita mengatakan, wah, anak kita siapa sih? Contohnya, Bu, bisa disebutkan salah satu anak istimewa kita di TKIT Konita? Bian. B-I-Y-A-N. Ya? Oke. Misalkan Bian, apa, Bu, yang paling menonjol dari anak? Apa, Bu? Yo, bingung. Apa, Bu? Berani apa? Macam-macam. Berani kalau ditanya sama Bu Guru pasti mau jawab. Kalau disuruh tampil mau tampil. Ya. Nah, anak kita, anak Bian adalah juara tampil. Juara dalam percaya diri. Pernah nggak kita mengatakan, "Nak, Bian, kamu juara"? Pernah, Bu? Ya. Kalau Bu Gurunya nanya, anaknya pasti jawab, walaupun benar atau salah. Pernah nggak kita mengapresiasi, wah hebat, berarti kamu percaya diri? Gitu. Pernah begitu, Bu? Pernah. Kalau di ajang salaman, dia tidak pernah malu menyebutkan namanya, memperkenalkan di mana rumahnya, ya. Pernah nggak kita mengapresiasi bahwa dia punya kemampuan komunikasi? Wah hebat, nanti kamu kalau sudah besar jadi kedutaan besar ya, jadi dubes ya. Pernah nggak begitu, Bu? Enggak ya, Bu ya. Padahal kemampuan dasar seorang duta besar adalah matematika, oh komunikasi, ya, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan kedua, anak kita nggak bisa ngitung, Bu, ya, matematikanya jelek. Teman-temannya sudah mulai bisa penjumlahan ke bawah ya, 180 ditambah 230 ya, terus ditambah 523. Kak, wah hebat sekali. Anak nggak bisa kubandingkan dengan anak yang lain. Dia paling belakang. Menurut Ibu bodoh atau pintar anak kita? Wah silent semua ya, tiba-tiba jadi pendiam. Apa, Bu, jawabannya kira-kira? Benar, Bu, anak kita pintar. Pintar, tapi kita belum menemukan di mana pintarnya. Apakah nanti ketika belanja ke Indomaret misalkan, anak kita harus bisa menjumlahkan semuanya, semua belanjaan misalnya? Bu, saya tanya, jawabannya gimana, Bu? Ada petugasnya nggak, Bu? Ada, Bu. Ngapain bingung-bingung? Kalau kelebihan boleh nggak dibalik belanjanya? Boleh kan? Ya, artinya anak kita bisa nggak, Bu, bertahan hidup dengan nilai matematika yang kecil? Bisa? Anak kita nggak pandai menulis, Bu, huruf B-nya perutnya ke depan apa ke belakang ya, Bu? Nggak jelas, kadang di atas jadi P. Itu pinter atau bodoh ya, Bu? Pinter banget. Dia tidak bisa menulis B dengan benar, tapi dia pandai bergaul dengan kawannya. Dia adalah seorang pelari cepat, ya. Jadi kalau mau ditangkap bu gurunya suruh masuk kelas, larinya paling cepat. Maka anak kita punya kecerdasan apa, Bu? Bisa nggak Bu menangkap? Punya kekuatan apa dia sebenarnya? Motoriknya lebih unggul daripada kawan-kawan. Akan diserahkan oleh Ketua Panitia Mama Farel dan oleh Kepala Sekolah TKIT Konita Ibu Suryani
dan Ketua POMG Bundanya Husen. Baik, silakan kepada Mama Farel, Ibu Suryani, dan Ketua POMG Mamanya Husen. Ya Allah. Mbak. Silakan Bundanya Farel. Jibril ya? Biarin aja. Selanjutnya kepada Ibu Suryani dipersilakan untuk menyerahkan santunan kepada Ananda Putra. Nana. Yang selanjutnya kepada Bundanya Husen. Silakan kepada ibu-ibu yang menyerahkan untuk diambil gambarnya dulu.